Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 26. Fernando memarkir mobilnya di samping BMW, dia dan Sarah berjalan ke halaman, lalu masuk ke ruang tamu. Oh, lagi-lagi terlambat, sudah telat hampir setengah jam. Yana sedang duduk di sofa sambil bermain ponsel, ketika melihat Fernando, dia hanya melirik sekilas dan menundukkan kepalanya lagi. Kak, jalanan macet, jawab Fernando. Kedatangan mereka bertepatan dengan jam sibuk. Macet. Kalau macet, apakah tidak bisa berangkat lebih awal? Yana mencibir. Lagi pula, teripang yang kamu beli seharga 80 juta, uang itu cukup untuk uang muka membeli smart car. Tidak bisakah kamu membeli mobil? Benar yang dikatakan istriku. Hadi keluar dari dapur membawa piring, dialah yang memasak hari ini. Fernando, bukannya aku mau menggurui kamu menggunakan uang 80 juta hanya untuk membeli teripang, itu sungguh sia-sia. Lebih baik membeli mobil. Tentu saja, kamu pasti tidak mampu membeli BMW sepertiku, jadi mengapa tidak membeli mobil Avanza dan sejenisnya? Dengan harga sekitar 200 juta, mobil seperti itu sudah cukup untukmu. Apa yang kalian bicarakan? Sebuah suara terdengar, Tazudin berjalan keluar dan duduk di kursi kayu, kulitnya tampak merona, napasnya stabil, dapat dilihat kondisinya sudah jauh lebih baik. Ayah, kita sedang membicarakan tentang masalah Fernando membeli mobil. Hadi tersenyum. Membeli mobil? Mana bisa dia membeli mobil? Tazudin melirik Fernando. Aku sudah sangat bersyukur bila uang yang dia hasilkan seumur hidup bisa dia gunakan untuk membeli ban mobil milik Hadi. Mendengar ini, Yana tidak bisa menahan tawa, dia pun menyahut. Sudah, jangan membicarakan mobil lagi, kalau membicarakan hal itu, aku langsung teringat pada video yang akhir-akhir ini sangat populer di internet. Ada seseorang yang disebut sebagai pria Rolls-Royce, dia mengendarai Rolls-Royce dengan plat nomor B99999, sangat keren. Aku tidak menginginkan plat nomor itu, dalam hidupku ini, bisa memiliki Rolls-Royce saja aku sudah sangat bersyukur. Selain itu, di internet juga diunggah video pria Rolls-Royce yang sedang bermain gitar, permainan gitarnya sungguh merdu, tidak banyak orang kaya yang berbakat seperti itu. Wajah Yana terlihat sangat iri. Rolls-Royce, paling murah harganya 10-12 miliar, aku akan bekerja keras, masih ada harapan untuk bisa membelinya, Hadi tersenyum. Tunggu sampai aku dapat membeli Rolls-Royce, BMW seri 5 yang aku kendarai sekarang akan kuberikan pada Fernando. Fernando, lihat betapa baiknya Hadi, dia akan memberikan BMW seri 5 secara gratis kepadamu, harusnya kamu berterima kasih padanya. Tazudin berkata kepada Fernando. Meskipun Fernando merasa sedikit kesal, tapi yang sedang berbicara kepadanya adalah Tazudin, demi menunjukkan baktinya, Fernando berkata. Terima kasih, kakak, tapi aku baru saja membeli. Kamu, membeli Rolls-Royce. Jangan bermimpi. Yana menyela Fernando dan menganggap kata-katanya sebagai angin lalu. Yana memutar matanya ke arah Hadi. Kita berdua akan berusia 60-an saat kamu berhasil mengumpulkan uang, dan saat itu, aku sudah tidak tertarik dengan Rolls-Royce. Selain itu, walaupun kamu dapat membeli Rolls-Royce, kamu tidak boleh memberikan BMW seri 5 kepada Fernando. BMW sangat berharga, pada saatnya nanti, jual saja mobil itu, setidaknya masih bisa terjual seharga beberapa puluh juta, walaupun hanya sedikit, tapi itu juga uang. Ya, Hadi mengangguk berulang kali dan memandang Fernando. Fernando, bukannya aku tidak mau memberimu mobil, tapi Yana yang tidak rela, jangan salahkan aku. Tidak apa-apa, Fernando menggelengkan kepalanya sedikit. Sudah, jangan bicarakan itu lagi, kata Tazudin. Siapapun yang dapat membeli Rolls-Royce, sudah jelas bukan orang biasa, dia pasti memiliki latar belakang dan bisnis yang kuat, mereka adalah orang-orang besar.
Kita tidak akan bisa membayangkan orang-orang seperti itu, kelasnya sangat berbeda dengan kita. Hadi dan Yana mengangguk, bagaimanapun juga Tazudin sudah tua dan telah memakan banyak asam garam, dan apa yang dia katakan masuk akal. Meskipun kelasnya berbeda dengan kita, tetapi kita harus ada keinginan untuk berjuang, kita harus menjadikan mereka sebagai panutan untuk terus berjuang. Tazudin memberikan petuah. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerjaan dan karir Hadi berkembang pesat. Asalkan dia terus bekerja keras dalam 30 hingga 40 tahun ke depan, ditambah dengan keberuntungan, bukan tidak mungkin Hadi menjadi orang hebat seperti itu. Ayah, aku akan bekerja keras. Hadi mengangguk, terlihat semangat juang di matanya. Pria Rolls-Royce adalah panutanku. Ya, Tazudin sangat senang, dia kemudian menatap Fernando lagi dengan pandangan menghina. Fernando, seumur hidupmu, aku tidak berharap kamu bisa menjadi seperti pria Rolls-Royce, dengan keadaanmu, itu sangat tidak mungkin. Dalam hidupmu, jika kamu bisa mencapai kesuksesan seperti Hadi saja, aku sudah bisa mati dengan tenang. Mendengar ini membuat Yana tertawa lagi, muncul pandangan mengejek dari mata Hadi. Baiklah, ayo makan. Tazudin memberikan perintah, dan semua orang pun mulai makan. Setelah selesai makan, Tazudin pergi merokok, tetapi dia tidak menggunakan pipa giok yang diberikan Hadi padanya terakhir kali. Ayah, merokok berbahaya bagi kesehatan ayah, kondisi jantung ayah tidak baik, jadi kurangilah merokok. Melihat Tazudin merokok, Fernando pun menasihatinya. Selain itu, menurutku jangan lagi merokok dengan pipa, itu tidak bersih sama sekali. Kemarin Kodir memberitahu Fernando bahwa Tazudin mengalami serangan jantung mendadak dan dirawat di rumah sakit karena dia merokok tembakau berjamur. Oleh karena itu, Fernando menyarankan Tazudin untuk mengurangi merokok. Brak, Yana membanting sumpitnya ke atas meja sambil menatap Fernando dengan dingin. Fernando, dasar orang tidak berguna, apa maksudmu? Mungkinkah kamu berpikir ayah kita dirawat di rumah sakit karena ada masalah dengan pipa dan tembakau yang diberikan oleh Hadi? Walaupun tidak ada masalah, lebih baik mengurangi merokok, kata Fernando, demi menghormati Hadi, Fernando tidak mengatakan bahwa ada masalah dengan tembakaunya. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah keluarga, kenyataannya setelah dia mengisap menggunakan pipa, jika masalahnya bukan karena tembakau, lalu karena apa? Lagi pula Kodir sendiri yang memberi tahu Fernando soal masalah ini. Walaupun tidak ada masalah katamu. Haha, memangnya apa yang orang payah sepertimu ketahui? Tembakau tersebut bernilai puluhan juta, bagaimana mungkin ada kerusakan? Aku rasa, kamu memang ingin memfitnah keluarga kami. Kata Yana dengan keras. Sudah, kita semua adalah keluarga, tidak perlu bertengkar. Mata Tazudin membelalak, tubuhnya memancarkan kewibawaan. Ayah, Yana merasa ini tidak adil, dapat terdengar jelas bahwa dia sedang menahan tangis. Bukannya aku ingin membuat keributan, tapi orang tidak berguna ini jelas-jelas ingin memfitnah keluarga kita, ayah harus memberikan keadilan bagi kami. Tazudin menggelengkan kepalanya, kemudian menatap Fernando dengan sinis. Fernando, tidak ada masalah dengan tembakau yang diberikan oleh Hadi, kamu tidak perlu menyindir seperti itu, mengerti? Aku mengerti, ayah. Fernando menghela napas dalam hatinya, Tazudin tidak mungkin tidak mengetahui penyebab penyakitnya sendiri, jelas sekali bahwa Tazudin ingin melindungi Hadi, Tazudin menggelengkan kepalanya, kemudian menatap Fernando dengan sinis. Fernando, tidak ada masalah dengan yang diberikan oleh Hadi, kamu tidak perlu menyindir seperti itu, mengerti? Aku mengerti, ayah. Fernando menghela napas dalam hatinya, Tazudin tidak mungkin tidak mengetahui penyebab penyakitnya sendiri, jelas sekali bahwa Tazudin ingin melindungi Hadi. Pandangan Hadi, yang berada di samping mereka, terlihat penuh kemenangan. Hah, dasar orang tidak berguna, bagaimana bisa kamu membandingkan posisimu denganku di hati ayah? Omong-omong, bagaimana dengan pekerjaanmu? Belakangan ini, apakah berjalan dengan baik? Tazudin bertanya kepada Hadi. Cukup lancar, aku menerima beberapa proyek besar lagi, tahun ini aku bisa menghasilkan beberapa miliar, kata Hadi. Ya, lumayan, bekerja keraslah, ingat apa yang baru saja kamu katakan, pria Rolls-Royce adalah panutanmu.
ucap Tazudin. Aku akan bekerja keras. Hadi mengangguk. Sarah, bagaimana pekerjaanmu? Tazudin memandang Sarah. Tidak terlalu lancar. Sarah ragu-ragu sejenak, sulit untuk memastikan apakah PT Langit bisa keluar dari masalah ini. Jika tidak bisa keluar, Sarah hanya bisa pasrah kehilangan pekerjaannya. Bab 27. Tidak terlalu lancar. Tazudin mengerutkan kening. Sepertinya aku mendengar berita tentang pasar keuangan di kota Lautan Timur yang tidak stabil belakangan ini. Hadi berkata, banyak klien yang membawa kabur uang, PT Langit juga sedang mengalami masalah ini, mereka sedang kekurangan dana dan diperkirakan akan mengajukan pilot. Apa artinya bila perusahaan mengajukan pilot? Tanya Tazudin. Itu artinya, aku akan kehilangan pekerjaan. Sarah menggigit bibir tipisnya, wajahnya menunjukkan kesengsaraan. Untuk apa takut menjadi pengangguran? Bukankah kamu punya tabungan? Yana berkata dengan sinis. Lagi pula kamu bisa membeli teripang seharga 80 juta, bukan tidak mungkin ada uang ratusan juta di tabunganmu. Walaupun kamu menganggur, simpanan itu akan cukup untuk menghidupimu untuk waktu yang lama, sampai kamu mendapatkan pekerjaan baru. Kakak, sekarang aku hanya ada tabungan 40 juta. Sarah berkata dengan serius. Haha, mau membohongi siapa kamu? Yana mencibir dan memutar mata. Beberapa tahun yang lalu aku akan mempercayaimu, aku akan percaya demi membantu ekonomiku, kamu bahkan tidak mempunyai uang untuk naik angkutan umum, hal itu membuatku sangat tersentuh. Sekarang aku tidak percaya dengan perkataanmu. Kamu telah berbohong kepadaku sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang. Kakak, aku tidak punya uang, teripang itu semuanya suamiku yang. Sudah, berhenti bicara. Tazudin menyela keduanya dan menghela napas pelan. Hah, di dalam masyarakat, pada umumnya laki-laki lah yang menafkahi keluarga, tetapi Sarah malah menikah dengan suami yang tidak berguna, tiap hari hanya makan sambil menunggu kematian, pekerjaan pun tidak punya. Ayah, Fernando telah mendapatkan pekerjaan sebagai anggota Departemen Marketing, kata Sarah. Marketing, bukankah itu sama saja dengan pekerja harian? Setiap hari pergi kerja hanya untuk absen lalu mendapatkan gaji pokok, apa bedanya dengan gelandangan yang menganggur? Tazudin menggelengkan kepalanya. Sarah, begitu kamu menganggur, keluargamu akan hancur, Fernando yang payah ini sungguh tidak berguna. Hadi, kamu memiliki koneksi yang luas, bisakah kamu mencarikan pekerjaan untuk Sarah? Masalah ini, semua orang yang aku kenal bergerak di bidang teknik, pekerjaan itu tidak cocok untuk Sarah. Hadi menggelengkan kepalanya. Omong-omong Hadi, bukankah lokasi konstruksimu membutuhkan tukang masak? Yana berkata, mengapa kamu tidak meminta Sarah datang ke lokasi konstruksi untuk memasak makanan bagi para pekerja migran? Gajinya 6-8 juta satu bulan, bagaimanapun juga kita adalah keluarga, gajinya pun cukup besar. Setelah mendengar ini, wajah Sarah tiba-tiba menjadi dingin. Ayah, meskipun aku menganggur, aku masih bisa mendapatkan pekerjaan sendiri, aku tidak memerlukan bantuan kakak ipar. Ini bukannya membantu, tapi jelas-jelas ingin mempermalukan Sarah. Hei, karena masalah ini sudah terjadi, kelak kamu juga pasti akan membutuhkan bantuan Hadi, sekarang ini sangat sulit mencari pekerjaan. Tazudin menghela napas pelan. Yang paling penting, ini semua adalah salahmu. Kamu menikahi orang yang tidak berguna, andai tidak demikian, maka tekanan hidupmu tidak akan terlalu besar. Lihatlah Yana, meskipun tidak punya pekerjaan, ada Hadi yang menafkahinya. Lihatlah suamimu, sebagai laki-laki, dia tidak ada tanggung jawab sama sekali. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia, Fernando tetaplah suamiku, kata Sarah. Tazudin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah makan, semua orang berpamitan kepada Tazudin dan pergi ke halaman. Hei, mobil siapa ini, kenapa diparkir di depan rumah kita? Yana melihat sebuah Mercedes hitam terparkir di samping mobil BMW, bila dibandingkan dengan BMW miliknya, Mercedes tersebut terlihat jauh lebih keren, penuh aura kemewahan. Ini adalah Mercedes-Benz E350L, harganya 600 juta lebih mahal dari BMW 520 milikku. Hadi mengenali tipe mobil tersebut dalam sekejap.
Memangnya kenapa? Ini hanya sebuah Mercedes-Benz, walaupun punya uang juga tidak boleh parkir di depan rumah orang sembarangan, menghalangi saja. Orang seperti ini tidak punya sopan santun. Yana mengatakannya sambil cemberut dan kesal. Panggil pemiliknya untuk memindahkan mobil ini, kalau tidak, bagaimana kita bisa keluar? Yana berjalan ke depan mobil, saat dia melihat bagian depan Mercedes-Benz, rasa jengkel kembali muncul di hatinya. Sepertinya ini mobil baru, dia masih menggunakan plat nomor sementara, dia juga tidak meninggalkan nomor telepon. Yana mengamatinya sebentar. Lupakan saja bila dia tidak meninggalkan nomor telepon. Hadi berkata, siapapun yang memiliki mobil ini pasti bukan orang biasa, bila kamu sembarangan meneleponnya hanya untuk menyuruhnya memindahkan mobil, mungkin akan terjadi masalah. Selain itu, pada posisi ini, mobil kita juga masih bisa keluar. Hadi membuka pintu, masuk ke dalam mobil dan menyalakannya. Yana juga ikut masuk ke dalam mobil. Fernando, bagaimana kalau aku sekalian mengantarmu? Jika tidak, kamu mungkin harus berjalan kaki dulu 10 menit baru bisa mendapatkan taksi. Hadi menjulurkan kepalanya dan berkata mengejek. Mendengar ini, Yana menarik pakaian Hadi. Kamu sudah gila, mobil kita baru saja dicuci. Kalau kamu mengajak mereka dan mobil kita jadi kotor, bagaimana? Selain itu, Sarah adalah calon pengangguran, dan Fernando adalah orang tidak berguna yang hanya tahu makan sambil menunggu kematian. Orang seperti mereka apakah berhak naik BMW? Aku hanya basa-basi, jika mereka benar-benar bersedia naik mobil kita, aku akan bilang di belakang penuh barang, tidak ada tempat duduk untuk mereka. Hadi tersenyum. Itu bagus. Yana menghela napas lega. Tidak perlu, Fernando berkata. Kami datang mengendarai mobil. Datang dengan mengendarai mobil. Yana dan Hadi tercengang. Fernando mengeluarkan kunci mobil dan menekannya. Bip-bip. Lampu depan dan belakang Mercedes-Benz menyala. Boom. Tepat pada saat itu, Hadi dan Yana sama-sama terkejut, mereka seperti tersambar petir. Mercedes-Benz itu milik Fernando. Bagaimana mungkin? Yana tidak percaya. Fernando yang tidak berguna itu, bagaimana bisa dia membeli Mercedes-Benz? Tidak mungkin. Hadi menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, harga on the road E350L ini kira-kira 1,3 miliar, Fernando tidak mungkin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Jangan-jangan itu mobil sewaan. Hadi dan Yana saling memandang sambil memikirkan hal tersebut. Oh, Fernando sok sekali sampai mengendarai Mercedes-Benz. Yana berkata dengan nada yang aneh. Untuk menyewa Mercedes-Benz, setidaknya kamu harus membayar 2 juta sehari. Hanya demi pamer. Saat datang ke rumah ayah, kamu benar-benar rela mengeluarkan banyak uang untuk menyewa mobil. Fernando, kalau kamu ada uang, sebaiknya kamu menyimpannya di bank, perlukah sampai menggunakannya untuk menyewa mobil? Kita semua adalah keluarga, perlukah kamu berpura-pura sampai seperti ini? Hadi tampak tidak berdaya. Fernando terlalu malas untuk menjawab, dia masuk ke mobil bersama Sarah, menyalakan mobil, kemudian pergi. Haha, sampai menyewa sebuah Mercedes-Benz, coba lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Yana mencibir. Ada yang salah, tadi aku juga melihat mobilnya, itu benar-benar mobil baru, plastik filmnya masih belum dilepas. Plat nomornya juga plat nomor sementara. Mana ada mobil sewaan yang menggunakan plat nomor sementara? Mata Hadi berkedip-kedip. Mungkinkah Fernando benar-benar membelinya? Memikirkan hal ini, wajah Hadi menjadi sangat masam. Keesokan paginya, Fernando dibangunkan oleh deringan ponsel Sarah. Halo, Komariah. Sarah mengangkat telepon. Sarah, ada kabar baik. Suara gembira Komariah terdengar. Kita punya jalan keluar untuk menangani masalah keuangan di PT Langit. Apakah Fahmi setuju untuk membantu? Sarah juga mulai bersemangat, kalau masalah pendanaan sudah terselesaikan, dia tidak akan menganggur. Untuk sementara ini, aku masih belum tahu apakah Fahmi yang membantu, aku belum menelepon dia untuk mengonfirmasi. Komariah berkata, tapi yang aku dengar adalah, ada sebuah perusahaan yang ingin mengakuisisi PT Langit. Akuisisi. Sarah tertegun sejenak. Akuisisi dan penyuntikan dana adalah hal yang berbeda sama sekali. Akuisisi, itu berarti PT Langit akan menjadi anak perusahaan.
Perusahaan mana? Sarah bertanya. Masih belum jelas, sangat misterius, tapi kurasa Fahmilah yang membantu mencarikannya. Komariah berkata dengan gembira. Bersambung ke bab 28. Terima kasih masih tetap setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.